وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al Ihsan kami hormati. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, walaupun cuaca mendung ya, dan sebagian hujan, bahkan sebagian yang lain banjir, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, mengalami musibah banjir yang berkepanjangan. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengentaskan dari berbagai masalah dan menyelesaikan masalah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita di Bekasi ini alhamdulillah, walaupun setiap hari hujan, alhamdulillah tidak sampai banjirnya sedahsyat yang ada di Sumatera. Oleh karena itu syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat keselamatan namanya afiyah. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah ini kita syukuri dengan hadir di masjid-masjid ta'lim, hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ba'dal maghrib. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, seri kajian kita adalah tentang fikih jin dan setan. Sudah berapa kali pertemuan, mungkin ada 7 sampai 8 pertemuan ya. Untuk kali ini kita akan mengangkat subtema ya, 7 langkah setan untuk menyesatkan manusia ya, 7 langkah setan untuk menyesatkan manusia. Sebelum kita sampaikan 7 langkah itu, kita bacakan terlebih dahulu 4 ayat yang menunjukkan langkah-langkah setan. Dalam bahasa Arab, langkah-langkah setan itu disebut dengan khutuwatis syaitan. Khutwah itu satu langkah, khutuwat itu langkah-langkah. Jadi setan itu ketika menyesatkan manusia tidak hanya menggunakan satu langkah. Dalam bahasa kita tidak hanya menggunakan plan 1, plan 2 ya. Rencana pertama, rencana kedua, atau cara pertama, cara kedua. Mereka mempunyai banyak cara. Disebut dengan langkah-langkah. Langkah-langkah setan ini disebutkan dalam 4 ayat dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas pada pertemuan tersendiri. Minimal di sini sebagai muqaddimah saya sebutkan nomor surat dan ayatnya, atau surat dan ayatnya. 4 ayat yang menyebutkan langkah-langkah setan. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma razaqakumullah halalan. Kulu mimma razaqakumullahu halal wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Itu dalam surat Al-An'am, ya, saya ulangi lagi. Pertama surat Al-Baqarah 168, Al-An'am 142. Kita mulai dari Al-Baqarah dulu. Ralat 168. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini secara halal dan thayyib. Pembahasannya pada pertemuan mendatang atau di waktu-waktu yang akan mendatang tentang makna ayat ini, halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini, syaratnya dua, halal dan thayyib. Tetapi jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia itu musuh yang sangat jelas bagi kalian. Di sini langkah-langkah setan dikaitkan dengan makan. Dikaitkan dengan makan, tapi bukan pembahasan kita. Jadi banyak orang itu terjebak pada jebakan setan dalam masalah makan, dalam masalah mencari rezeki. Maka banyak yang terkena makanan haram atau rezeki yang haram. Ayat kedua hampir sama dengan surat Al-Baqarah 168, yaitu surat Al-An'am 142, masih terkait dengan makanan. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari rizki Allah yang diberi kepada kalian, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan dalam mencari rezeki. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau bahasa mudahnya kita itu, banyak umat Islam ya, apalagi selain umat Islam, itu terjebak dalam mencari rezeki yang haram. Jadi banyak umat Islam yang rezekinya itu haram. Buktinya apa? Ya hari ini Indonesia ya geger ya, Indonesia sedang panas-panasnya. Rakyat berbicara tentang korupsi, tentang manipulasi, tentang abuse of power, penyalahgunakan jabatan. Termasuk di dalamnya banjir bandang ini akibat hutan yang digundul, ya kan, itu kan nyari rezeki yang haram, ya. Kemudian ya menyalahgunakan jabatan, sehingga sekarang ramai tentang bandara udara yang di mana, Morowali, ya, dan beberapa tempat, ya. Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa benar kata Allah, banyak yang haram itu berhubungan dengan mencari uang, mencari rezeki, mencari sesuap nasi, ya. Tapi enggak kita bahas hari ini. Ayat ketiga Al-Baqarah 208. Al-Baqarah lagi tapi 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Ini penegakan syariat, ya. Tentang pelaksanakan syariat, banyak orang-orang Islam yang tidak mau menegakkan syariat, menolak syariat Islam karena mengikuti bisikan setan. Katanya syariat Islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak pas kalau diterapkan di Indonesia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 208 ini saya ada makalah khusus ya yang diseminarkan ketika ada kerjasama antara Indonesia dan Malaysia tentang sejauh mana penerapan syariat di negara-negara Islam termasuk Indonesia dan Malaysia. Ya, ada presentasi disandingkan dengan presenter dari Malaysia. Ya. Ada data-data tentang bagaimana Indonesia, bahkan negara-negara Islam ternyata tidak banyak menerapkan syariat, bahkan dalam bidang administrasi, dalam bidang kerapian, kebersihan, kedisiplinan, etos kerja. Sehingga umat Islam ya termasuk Indonesia itu tertinggal nomor 113 ya, atau 100 ke atas, ya. Termasuk negara yang mundur karena tidak tertib, tidak teratur, di mana-mana ada macet, ya, di mana-mana ada banjir, ya. Kemudian banyak yang malas, banyak yang tidak disiplin, banyak yang tidak jujur, banyak yang berbohong,
Nah, ini masuk tidak menerapkan syariat. Jadi menerapkan syariat Islam itu tidak mesti konotasinya potong tangan, hukum rajam, tidak. Justru penerapan syariat itu yang paling luas adalah keadilan, ya, kedisiplinan, kejujuran, ketertiban, keteraturan. Indonesia termasuk negara yang tidak teratur. Dilihat dari jalan raya. Baru saja tadi saya ke sini, macet di jalan bukan karena apa? Karena ada mobil yang parkir sebelah kanan dan parkir sebelah kiri. Yang dari kanan nggak bisa lewat, yang dari kiri nggak bisa lewat. Hanya soal parkir aja, masya Allah ya, tidak disiplin. Apalagi di pasar-pasar tradisional. Waktu kami di Saudi Arabia juga begitu. Ada orang Indonesia yang pernah belajar di Eropa, itu sudah terbiasa disiplin, ya, parkir pada tempatnya. Kalau mau ke kanan, sen kanan, sen kiri, ya, kemudian teratur, menyilahkan orang, ya, antrian secara tertib. Ketika dia pindah ke Jeddah, ke Arab Saudi, melihat orang-orang Arab, ya, parkir sembarang tempat, ya, naik mobil asal, ya, maka dia mengatakan bagaimana ini negara Arab, ya, tempatnya turunnya wahyu justru tidak menerapkan kedisiplinan, saling menghormati sama jalan, ya, kemudian kerapian, keteraturan, itu justru ada di Eropa. Nah, ini nanti kita bahas khusus pada ayat 208 dari surah Al-Baqarah. Masuk Islam itu secara kafah. Islam itu jangan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu menyeluruh dari sisi kehidupan. Kalau kita mengambil Islam setengah-setengah berarti mengikuti langkah-langkah setan. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu menyuruh fahsya, kekejian dan kemungkaran. Surat An-Nur, Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan peristiwa fitnahnya orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dituduh selingkuh, ya, dengan Sofwan bin Mu'attal, dengan salah seorang sahabat. Nah, berarti ini maksudnya tentang hubungan sosial. Jangan suka suudzon, jangan suka memfitnah orang, ya. Jangan suka dikit-dikit lapor, ya, padahal belum diklarifikasi, ya. Jangan suka menyebarkan informasi yang belum jelas, karena semuanya itu adalah langkah-langkah setan, sehingga membuat guncang, ya, negara Madinah waktu itu, karena istrinya presiden, bahasanya gitu, istrinya Rasulullah, istrinya pemimpin Islam, dituduh berselingkuh, padahal nggak berselingkuh. Ini gosip, ya. Gosip seperti ini harus dihindarkan dari masyarakat Islam, karena itu terjebak dalam langkah-langkah setan yang membuat masyarakat Islam jadi ribut karena fitnah, hoax. Jadi bahasa sekarang itu jangan suka menyebarkan berita hoax, berita yang enggak benar, ya, karena itu termasuk langkah setan. Itu nanti dibahas khusus dalam surah An-Nur 21. Adapun hari ini, sore hari ini kita akan terbatas pada pembahasan 7 langkah secara umum. Kalau tadi masalah makanan, masalah penegakan syariat, masalah hoax, itu dibahas pada pertemuan yang lain. Sekarang kita akan bahas secara umum 7 langkah setan dalam menyesatkan manusia, ya. Langkah pertama, ya, adalah mengajak kepada kesyirikan dan kekafiran. Jadi setan itu ketika, ya, turun ke muka bumi pertama kali akan menyesatkan manusia. Yang paling pertama targetnya adalah manusia kafir. Manusia harus syirik supaya mengikuti mereka, karena setan itu sudah kafir. Dan surah Al-Baqarah 34. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Maka malaikat sujud semuanya kecuali iblis, karena iblis waktu itu ada di situ sedang main di tempatnya malaikat. Iblis tidak mau sujud karena apa? Dia menolak, wastakbar dan sombong. Jadi menolak dan sombong, maka dia kafir. Karena dia kafir, dia kepingin orang lain juga kafir, kepingin Nabi Adam juga kafir. Maka pertama kali langkah yang diambil setan adalah mengkafirkan atau menjadikan orang murtad atau kafir. Pernah ada seorang bintang film ya terkenal di Indonesia yang dulu main sinetron Islam. Di dalam sinetron dia tergambarkan seorang wanita yang solehah. Tapi ternyata dalam dunia nyata dia bukan wanita yang solehah, ya, tapi wanita yang bukan solehah, yang kafiroh, karena ternyata dia pacaran ya dengan pacarnya yang non muslim, kemudian dia ikut agamanya pacarnya itu. Padahal sudah dinasihati oleh keluarga besarnya, keluarga besar kiai ya. Dia itu termasuk anggota keluarga besar kiai, tapi tetap ditolaknya karena ngikutin syaitan. Dia cenderung kepada pacarnya itu. Ketika disuruh milih, kamu milih bapakmu atau milih pacarmu, dia dengan tegas mengatakan saya milih pacarku, tidak milih bapakku. Padahal bapaknya muslim, pacarnya kafir. Akhirnya dia masuk agama lain, dibaptis di sebuah gereja ya. Berarti dia memilih mengikuti langkah setan, menjadi kafir. Kalau pada zaman sahabat banyak cerita, diantaranya adalah salah satu riwayat sejarah mengatakan istri daripada Ummu Habibah ya. Ummu Habibah ini anak dari Abu Sufyan, pemimpin kafir, gubernur Mekah waktu itu. Dia masuk Islam bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsh. Kemudian berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu negara Ethiopia yang pimpinannya Raja Najasyi, ini Nasrani. Karena lingkungannya tidak kondusif ya, akhirnya suaminya sering bergaul dengan orang Nasrani. Lama-lama dia mengikuti langkah-langkah syaitan, dia mengikuti agama Nasrani, istrinya ditinggal, istrinya sendiri di tempat pengasingan, tapi dia mempertahankan imannya. Akhirnya dia dilamar oleh Rasulullah SAW sedang suaminya murtad. Ini juga mengikuti langkah syaitan karena murtad di negara non muslim, yaitu Habasyah atau Ethiopia. Dan banyak sekali cerita-cerita yang lainnya. Tapi pada hadir rahimakumullah, salah satu cerita yang menarik adalah disebutkan dari dalam hadis sahih ya, di dalam buku Riyadhus Shalihin juga disebutkan bahwa dulu ada seorang ulama Bani Israel yang sangat alim ya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mengikuti langkah-langkah syaitan akhirnya dia syirik. Ya, pertama dia seorang alim yang doanya manjur, pengobatannya manjur, setiap orang yang berobat ke tempat dia pasti sembuh dengan ruqyah, dengan doa-doa. Tapi kemudian setan kepingin menyesatkan ulama ini. Dikirimlah ya seorang wanita dari kerajaan ya, yang sakit, diobati di situ sembuh. Tapi ketika dia pulang ke kerajaannya, dia sakit lagi, begitu seterusnya. Datang sembuh, pulang sakit, datang sembuh, pulang sakit. Akhirnya keluarga istana ya menyarankan supaya anak ini tinggal di rumahnya atau di rumah sakitnya, di kliniknya ulama ini. Ulama tahu tidak boleh ya seorang perempuan ya itu tidur bersama atau tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka perempuan itu ditaruh di kamar sendiri, di rumah sendiri, kemudian ulama ini tinggal di rumah sendiri. Tapi setan menggoda ya supaya lebih dekat dengan perempuan itu ya. Ketika ulama ini menaruh makanan di luar kamarnya,
setan membisikkan, kenapa enggak dimasukkan dalam kamarnya. Akhirnya dimasukkan dalam kamarnya. Setelah itu setan mengatakan, kenapa enggak bicara walaupun 1 menit. Ya, kemudian dia bicara 1 menit. Kemudian setan mengatakan, kenapa enggak bicara ya 10 menit sampai setengah jam. Akhirnya dia bicara setengah menit, 10 menit sampai setengah jam. Lama-lama ngobrol ngalor ngidul, bahkan di dalam kamar. Lama-lama ya namanya langkah-langkah setan, lama-lama sudah saling cinta mencintai, akhirnya terjadi perzinahan. Kemudian hamil. Setan belum puas. Ketika hamil itu dia membisikkan, udah daripada Anda ketahuan, bunuh itu perempuan. Akhirnya perempuan itu dibunuh. Setan bilang kuburkan di tempat tersembunyi. Setelah itu singkat cerita, kalau ceritanya panjang, singkat cerita bahwa keluarganya tahu, ya akhirnya menanyakan mana putri saya. Ulama itu mengatakan, udah dia sudah pergi kemana, kabur dan sebagainya, percaya aja keluarga itu. Tapi setan tidak puas. Akhirnya dia keluar dalam mimpi keluarganya itu bahwa ulama itu telah membunuh putrinya, kemudian dikuburkan di suatu tempat. Akhirnya didatangi lagi, dicek dan benar dikuburkan. Akhirnya ulama itu ditahan. Dia sudah berzina, sudah membunuh, sudah menghamili, dan sudah membunuh, serta harus berbohong. Ini setan belum puas. Nah, maka ketika ulama ini dieksekusi, dihukum mati, maka setan menargetkan supaya orang ini kafir dan syirik. Maka ulama itu diberi oleh setan, wahai ulama, jika kamu ingin selamat, maka terakhir kali akan saya selamatkan dengan syarat kamu nunduk kepada saya ketika sebelum dipanah. Nah, karena dalam keadaan kalut, ya, maka ulama itu mengiyakan ketika sebelum panah dilepaskan, sebelum anak panah menembus dadanya, dia menunduk sama syaitan, artinya menyembah syaitan, sudah syirik. Maka kemudian setelah syirik, anak panah itu menembus ke dadanya, dia mati dalam keadaan syirik. Naudzubillah min dzalik, dan setan tertawa, terbahak-bahak karena tujuannya menyesatkan manusia, menyesatkan seorang ulama itu berhasil. Ya, dari berzina, menghamili orang, membunuh, berbohong, akhirnya syirik. Ini tujuan utama setan, langkah pertama syirik. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 48, ya, An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa zina, mengampuni dosa menghamili orang, mengampuni dosa membunuh orang, mengampuni dosa berbohong, itu diampuni oleh Allah. Seandainya ulama itu hanya membunuh, hanya berzina, hanya berbohong, mungkin Allah mengampuni, karena amal solehnya sangat banyak banget, selama 70 tahun dia beribadah kepada Allah. Tapi karena sudah terjebak dalam syirik, Allah tidak mengampuni. Syirik dan mati maksudnya. Kalau syirik masih hidup bertobat, itu diampuni. Tapi kalau syirik kemudian mati, maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu dalam surat An-Nisa ayat 48. Dikuatkan dalam surat An-Nisa juga ayat 116. Tadi 48, terus melompat ke 116, 117, 118, 119. Ya, itu berturut-turut masalah syirik. Allah berfirman, bunyinya hampir sama. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi enggak diampuni lagi.
Pada ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa. Ya. Sesungguhnya mereka itu menyembah selain Allah, ya, hanyalah inasa, hanya perempuan, atau hanyalah berhala-berhala, ya, yang dianggap itu perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan sesungguhnya mereka tidak menyembah kecuali setan yang terkutuk, ya, setan yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Inah itu dianggap berhala-berhala. Ya. Terus ayat 118, ya, la'nahullah, oleh karena itu setan dilaknat oleh Allah. Ini panjang, ayat An-Nisa 116, 117, 118. Ya. La'nahullah, setan itu dilaknat oleh Allah. Maka kalau kita bilang setan, la'nahullah, laknatullah alaih. Kalau kita bilang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini gitu. Kalau kita bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita bilang setan, la'nahullah, laknatullah alaih. La'nahullah, setan itu dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Wa qala, berkata setan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Dia bersumpah, benar-benar aku akan menggoda hambamu. Kata setan kepada Allah, saya akan menggoda hambamu, saya target hambamu. Wahai Allah, ya, nasiban mafruda, akan saya jebak, ya, dalam langkah-langkahku. Langkah pertama 119 itu syirik. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, benar-benar saya akan sesatkan dan saya akan jauhkan angan-angannya, saya panjangkan angan-angan. Jadi termasuk jebakan setan itu Pak, berangan-angan, sering melamun. Jadi kalau kita sering melamun, itu berarti kita masuk jebakan setan. Melamunnya itu biasanya, wah, kalau saya dapat uang banyak, saya akan bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan ke Eropa, ya, begitu, bisa berkuasa. Begitu juga, ya, orang yang tidak berkuasa, gimana saya supaya dari jabatan, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, dan dengan gubernur saya sudah berkuasa, bisa berbuat semenang-menang. Nah, itu jebakan setan. Maknanya dilamunkan, jadi dipanjangkan angan-angan hidup di dunia. Wala umanniyannahum wala amurannahum. Yang ketiga tadi sesatkan, kemudian diberikan angan-angan yang panjang, kemudian dia akan perintahkan manusia itu fala yubattikunna adanal an'am. Ini syirik dalam bentuk binatang. Maka saya perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Wala udhillannahum wala amrannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubattikunna adal an'am. Nanti kita bahas secara khusus, ya, nggak bisa terangkan sekarang, secara singkat aja bahwa akan saya potong, akan dipotong telinga-telinga binatang-binatang ternak. Wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan saya akan perintahkan manusia itu untuk merubah ciptaan Allah. Jadi nanti kita bahas secara khusus hukum merubah ciptaan Allah, seperti operasi plastik, ya, seperti, ya, macam-macam lah, merubah, menggantikan hidung, menggantikan alis dan sebagainya. Itu termasuk merubah ciptaan Allah, termasuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, ya, dalam masalah fikih itu masuk merubah ciptaan Allah. Tetapi pendapat lain mengatakan merubah ciptaan Allah itu merubah agama, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, ini surat An-Nisa 116, 117, 118, 119 masalah syirik, ya. Wa may yattakhidus syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali selain Allah, sungguh dia akan rugi serugi-ruginya. Ini selesai langkah pertama, syirik. Saya lanjutkan karena ada 7. Nomor 2 adalah mengajak kepada bid'ah. Jadi bid'ah itu Pak, kedudukannya di bawah syirik.
lebih dahsyat daripada maksiat. Bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat. Jadi setan tuh menggoda manusia syirik. Kalau biasa syirik bid'ah. Makanya syirik itu sebenarnya bid'ah yang paling tinggi namanya syirik. Kalau kita tanya sama orang-orang kafir yang menyembah berhala dalam surat Az-Zumar ayat 2 ya dan 3 mengatakan mana butum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau ditanya kenapa kamu menyembah berhala, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah Allah tetapi melalui berhala. Berhala itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jargon mereka mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara yang mereka buat sendiri, menyembah berhala ya. Mengkultuskan berhala. Kalau sekarang mengkultuskan orang ya, mengkultuskan itu masuk bid'ah Pak. Melebih-lebihkan Nabi Isa alaihissalam ya, itu nabi tapi dikultuskan jadi Tuhan. Orang Yahudi ya, itu mengkultuskan Nabi Uzair. Jadi orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu kan melebih-lebihkan. Jangan sampai umat Islam kemudian mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi batas. Beliau itu nabi dan rasul, bukan Tuhan. Ya, maka kita tidak boleh kemudian meminta ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia sesuatu yang mesti kita minta kepada Allah. Bahkan banyak orang sekarang yang kemudian meminta rezeki kepada kuburan-kuburan. Saya di Mesir lama Pak, datang pertama ini ke Mesir, yang saya kunjungi adalah Masjid Al-Azhar dan Masjid Al-Husain. Al-Azhar itu jelas sekali, itu Universitas Islam Al-Azhar, punya masjid besar. Sudah 100 abad lebih ya. Depannya itu dibelah dengan jalan raya, depannya itu atau sampingnya ada Masjid Al-Husain. Masjid Husain itu katanya masjidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal Husain itu ya tidak pernah ke Mesir. Ya, Husain itu ya menurut ya sejarah yang ada tidak terdengar kalau di Mesir. Tapi yang menarik adalah kuburan Husain itu ada 4. Kita ketahui kuburan orang itu cuma 1 di mana-mana. Kuburan bapak kita, ibu kita, saudara kita, teman-teman kita pasti 1. Husainnya ada 4. 4 itu bagaimana? Apakah kepalanya? Jadi ada 4 di Mesir, di Askolan atau di Palestina ya. Kemudian ada di mana lagi gitu? Kemudian di Iran, di Irak ya. Pokoknya ada 4. Itu mungkin kepalanya di Mesir, kakinya ada di Palestina ya, kemudian kakinya atau perutnya. Kan lucu itu. Atau ada yang mengatakan yang benar cuma 1, yang lain hoax. Itu kuburan orang atau kuburan sesuatu yang enggak jelas dalam kuburan, tapi dikatakan ini kuburannya Husain. Belum ada bukti yang ada. Kalau dibongkar mungkin bukan Husain, orang lain. Atau bahkan ada yang mengatakan mungkin binatang. Ya. Itu namanya bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang menjadikan orang kemudian jadi syirik. Ya. Apa? Di Husain itu orang keliling Pak, tawaf. Saya lihat langsung ibu-ibu dari kampung-kampung yang miskin, yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh itu ngelilingi kuburan Husain, bilang ya Husain, mudahkan urusan saya, katanya, berikan saya rezeki, bayar saya utang-utang saya menumpuk, di tempat kami banjir dan sebagainya. Itu mintanya bukan kepada Allah tapi kepada Husain. Itu namanya bid'ah. Bid'ah Pak, bertingkat-tingkat. Itu bid'ah yang berbahaya itu Pak. Jika mereka mengetahui, cuma sayangnya itu orang awam. Orang awam yang tidak paham, yang salah dalam memilih guru, sehingga menyuruhnya untuk minta pada kuburan dengan dalih wasilah. Sarana Husain itu kan orang soleh, cucunya Nabi. Mungkin kalau sholat dekat situ, berdoa kepada itu akan turun rezeki ya, kayak gitu itu Pak. Jadi orang awam nggak paham kalau berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Husain ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia itu nggak bisa apa-apa. Orang meninggal dunia itu nggak bisa apa-apa ya. Makanya termasuk bid'ah yang kemudian setan sangat senang ya, karena orang-orang itu melakukan bid'ah. Banyak sekali bid'ah
bukan pembahasan kita membahas masalah bid'ah ya, tapi pembahasan ini jelas contoh bahwa setelah syirik setan mengajak orang agar berbuat bid'ah. Kita lihat surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayatnya 103 104, Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala." Mau enggak, katakanlah Muhammad, mau enggak saya beritahukan kepada kalian siapa yang paling merugi amalnya setelah syirik ya, setelah syirik bid'ah. Mereka adalah alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya. Orang yang sesat jalannya dalam kehidupan dunia ini, alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka berada pada jalan yang benar. Ini ciri bid'ah itu. Orang yang melakukannya merasa benar. Oh, saya benar, ini kan baik. Ini kan bawa manfaat, ini kan baik. Padahal bid'ah itu artinya apa? Menciptakan cara baru dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diniatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ngerjakan suatu kebiasaan itu bukan bid'ah. Adat itu bukan bid'ah. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang baru yang diniatkan takarub kepada Allah. Ya tidak ada dalilnya. Kalau adat bukan. Nah, ini yang kedua bid'ah. Nanti kita bahas khusus masalah bid'ah. Yang ketiga, kalau bid'ah nggak berhasil, orangnya lurus, ngikuti sunnah, dia tidak syirik, dia tidak bid'ah, maka yang ketiga, setan akan menjerumuskan orang itu kepada dosa besar. Sebagaimana tadi ulama tadi, mungkin nggak berbuat bid'ah, tapi dosa besar. Dosa besar itu berzina, membunuh, ya berbohong. Apa ciri dosa besar? Dosa besar itu cirinya dosa-dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau dosa kecil, dosa-dosa yang tidak ada ancamannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dosa besar syirik, ancamannya jelas tadi saya sebutkan dalam surat An-Nisa ya 48 dan surat An-Nisa 116. Bid'ah, ancamannya jelas ya. Kemudian apalagi ancaman yang jelas, mencuri, ancamannya potong tangan, berzina, ancamannya rajam dan cambuk, ya, minum khamar, ancamannya cambuk. Itu dosa-dosa besar yang ma'ruf, ya. Lari dari peperangan, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu dosa besar disebutkan dalam hadis. Imam Al-Dhahabi mungkin perlu dibahas di sini, menulis buku namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang memuat 72 dosa besar dalam bukunya Al-Kabair. Ini perlu bapak-bapak tahu, perlu dibahas itu suatu ketika membahas buku Kabair. Mungkin kalau setan-setan, langkah setan, fikih setan itu sudah selesai, kita akan membahas mungkin Al-Kabair, punya Al-Dhahabi, 72 besar. Yang lebih mengerikan lagi, ada namanya Syekh Al-Haythami, itu mengarang buku Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, ya, larangan untuk berbuat dosa besar, menulis 300 sekian dosa besar. Jadi dosa besar sampai 300-an, Pak. Yaitu setiap dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk mamanya kencing, tidak cebok. Nah, itu dosa besar. Termasuk namimah, menggunjing rumpi, itu dosa besar, membawa fitnah. Dalilnya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya melewati kuburan, kemudian beliau berhenti dan mengambil pelepah korma, dibagi dua. Pelepah korma itu ditancapkan ke satu kuburan, ditancapkan ke kuburan yang kedua. Jadi dua pelepah korma ditancapkan ke dua kuburan. Kata sahabat, ngapain ya Rasulullah? Ini ya dua orang ini ya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan, dan itu menunjukkan adanya siksa kuburan. Karena yang satu kencing tidak cebok, ada yang mengatakan kencing tidak tertutup, ya.
kencing di jalan itu. Kemudian yang kedua, namimah, suka mengadu domba, suka fitnah. Ya. Saya menancapkan 2 pelepah kurma ini supaya diringankan siksanya selama masih basah. Masih basah itu nggak kering. Kalau musim hujan ini basah terus. Itu siksanya diringankan. Tapi kalau sudah kering, kena sinar matahari kering, maka disiksa lagi. Jadi Rasulullah SAW memberikan keringanan selama pohon kurma, pelepah daun kurma itu basah. Kalau sudah kering, disiksa lagi. Itu menunjukkan 2 dosa ini termasuk 2 besar karena diancam ya dalam siksa kubur ini. Itu dosa besar. Kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Ya. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka akan kami hapus dosa-dosa kecil. Nukaffir ankum sayyi'ah. Jadi ada kabair, ada sayyi'ah. Kalau dalam Al-Quran sayyi'ah itu dosa kecil. Kami ampuni dosa-dosa kecil dan kami masukkan kalian ke dalam surga, tempat yang mulia. Maksudnya begini Pak, kita ini tidak mungkin menghindari dosa kecil, tapi mungkin bisa menghindari dosa besar. Kalau kita berusaha menghindari dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan dihapuskan. Dihapuskan dengan apa? Banyak. Bukan pembahasan kita. Contohnya, sholawatul khamsi, sholat 5 waktu, jamaah di masjid, itu bisa menghapuskan dosa kecil. Jumat dan Jumat berikutnya menghapuskan dosa kecil. Umrah tiap bulan atau satu umrah dengan umrah lain, itu juga menghapuskan dosa-dosa kecil selama kita menghindari dosa besar. Jadi dosa kecil itu dihapus tersendiri. Kita istighfar, ya, atau nggak usah istighfar aja, sholat aja, itu udah dihapus secara tersendiri, langsung dihapus. Jadi dosa kecil itu bisa dihapus ya secara otomatis walaupun kita tidak istighfar Pak. Karena sholat, kalau dosa besar istighfar, kalau dosa kecil nggak perlu. Jadi maksudnya di sini langkah ketiga adalah menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar. Yang keempat, menjerumuskan manusia ke dalam dosa kecil. Ya kalau dosa besar nggak berhasil, wah ini orang ini baik nih, sering ikuti kajian di Masjid Al-Ihsan, dia nggak pernah ngerjakan dosa besar, tidak korupsi, tidak bohong, tidak manipulasi, ya. Tapi dia melakukan dosa kecil, cuma dosa kecil katanya, meremehkan dosa kecil. Nah, maka dia ngerjakan dosa-dosa kecil terus. Nah, ini juga bisikan setan. Ya. Dia akan mengatakan sama manusia ini hanya dosa kecil, tidak apa-apa. Kalau kalau ya nanti kan paling sholat juga hilang sendiri. Ya. Kayak gitu itu. Jadi dia akhirnya melakukan dosa kecil yang banyak itu lama-lama jadi dosa besar. Dikatakan dalam suatu kaidah ya, tidak ada dosa besar bila diiringi taubat, tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Jadi dosa besar itu bisa dihapus dengan taubat, dosa kecil bisa dihapus kalau tidak terus-menerus. Tapi kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus, itu enggak terhapus karena menjadi dosa besar. Karena itu pada doa kemakulah kita walaupun ya meninggalkan dosa besar, mudah-mudahan kita mengurangi dosa kecil kita. Itu yang keempat. Yang kelima Pak, ini ngejar waktu. Yang kelima, yaitu menjerumuskan manusia pada hal-hal yang mubah. Mubah nggak boleh, boleh. Cuman setan itu menghiasi kita supaya kamu berbuat mubah terus mubah. Mubah itu ada 2 Pak ya. Mubah yang makruh dan mubah yang tidak makruh. Kok mubah yang makruh? Loh makruh itu artinya mubah sebenarnya. Kan dalam hukum Islam ada 5 Pak. Haram, makruh,
mubah, sunnah, wajib, haram. Itu kalau dikerjakan dapat dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh apa pengertiannya? Jika dikerjakan tidak dosa, kan mubah. Tetapi kalau ditinggal dia dapat pahala. Jadi mubah itu ada dua. Mubah yang kalau ditinggalkan dia dapat pahala, dan mubah jika dia ditinggalkan nggak dapat pahala. Yang satu namanya makruh, yang satu namanya mubah. Makruh itu contohnya apa? Kalau dalam masalah-masalah adab, kalau Ibnu Hajar Asqalani dalam bukunya Fathul Bari menerangkan bahwa makruh itu contohnya kita cebok pakai tangan kiri, makan tangan kiri, yaitu makruh itu. Ya. Kemudian makan bawang merah, makan jengkol, ya, sholat berjamaah bau jengkol, itu makruh. Rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi madharatnya lebih banyak. Jadi dalam Islam itu begini Pak, selama madharatnya besar itu haram. Madharatnya dikit itu makruh. Tidak ada madharatnya mubah. Ada manfaatnya dikit sunnah. Ada manfaatnya banyak wajib. Jadi Islam itu menurunkan 5 hukum berdasarkan madharat dan manfaat. Sholat sunnah, sholat wajib ini manfaatnya banyak banget. Ya, sholat sunnah manfaatnya dikit, ya. Tidak sholat ya nggak ada manfaatnya juga, ya. Jadi rahimakumullah, karena sudah bel, berarti kita mendengar adzan dulu, nanti kita lanjutkan yang ke-6 dan ke-7. Kecuali kalau ada pertanyaan insya Allah saya jawab. Terima kasih, kita dengar adzan dulu.
bisa menjebak dia untuk berbuat makruh, dia akan menjebak kepada perbuatan mubah. Dalam arti kata kalau dikerjakan tidak dosa, dan kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Mubah ini banyak. Ya, mubah sebenarnya dalam fikih nggak ada, Pak. Setiap perbuatan mubah itu tinggal kenyataannya nggak ada. Mubah itu teori, tapi kalau kenyataannya nggak ada. Kenapa? Karena mubah itu tinggal niatnya. Mungkin kalau orang makan itu mubah, minum itu mubah, jalan-jalan itu mubah, duduk-duduk itu mubah, tidur itu mubah. Tetapi niatnya apa dia jalan-jalan? Niatnya apa dia tidur? Niatnya apa dia duduk-duduk? Kalau dia niatkan ya membuang-buang waktu, membuang-buang uang, nah, kalau jalan-jalan membuang uang berarti dia makruh. Karena apa? Telah menyanyiakan waktu dan uangnya yang mestinya diinfakkan untuk membantu bencana, malah dia jajan macam-macam. Ya. Atau dia duduk-duduk menghabiskan waktu nongkrong, ngopi, ngeteh, ngobrol, ngalor ngidul. Itu mubah, tapi kalau sampai menghabiskan waktu jadi makruh dan bisa dosa. Nah, setan kepengen manusia itu agar memperbanyak mubah, dan umat Islam rata-rata sekarang itu mundur karena ngerjakan yang mubah-mubah. Kan boleh, jadi kan boleh, jadi dalan-dalannya kan boleh. Bukan masalah boleh dan nggak boleh. Orang yang suka ngerjakan mubah dipastikan dia akan ninggalkan sunnah dan lama-lama ninggalkan yang wajib. Makanya orang yang suka jalan-jalan, yang suka jajan-jajan, yang suka ngobrol ngalor ngidul, itu biasanya tidak dzikir, tidak baca Al-Quran, tidak sholat sunat, bahkan kadang-kadang meninggalkan sholat wajib. Naudzubillah min dzalik. Itu godaan setan, Pak, ya. Jadi mubah itu boleh, tetapi kalau lama-lama dan banyak mengerjakan yang mubah, lama-lama dia meninggalkan yang sunnah, dan lama-lama dia akan meninggalkan yang wajib. Tapi mendingan dibanding kalau dia berbuat dosa gitu. Hadirin rahimakumullah, itu mubah yang kelima. Yang keenam, ya, setan menjerumuskan manusia. Langkah-langkah setan menjerumuskan manusia yang keenam adalah menjerumuskan dalam perbuatan sunnah yang tidak afdol. Loh, kok sunnah langkah-langkah setan, Ustaz? Iya, sunnah itu masuk dalam jebakan setan supaya dia tidak mengerjakan yang lebih baik. Baik itu ada dua, baik dan baik banget. Baik dan baik banget. Nah, setan itu supaya manusia yang baik ini supaya pada kebaikan yang tingkat rendah. Jadi ada kebaikan tingkat rendah, ada kebaikan tingkat tinggi. Setan menjebak manusia supaya jangan mengerjakan kebaikan tingkat tinggi, tapi dia biar berada dalam kebaikan tingkat rendah aja. Contohnya apa? Contohnya manusia itu dijebak setan supaya dia berzikir terus di masjid, baca Al-Quran terus di masjid, supaya dia tidak belajar. Kan banyak itu orang-orang yang suruh belajar, enggak, ngapain saya belajar, mendingan saya nyari pahala. Ya, dia baca Al-Quran itu padahal baca Al-Qurannya enggak benar. Ya, tapi dia nggak mau belajar. Dia sholat, zikir, ya. Tetapi sholatnya salah karena nggak mau belajar. Ya. Oleh karena itu pada waktu makulah, setan kepengen kita ini supaya tetap pada ibadah-ibadah pribadi, tidak masuk kepada ibadah sosial. Nah, jadi dia sibuk tiap bulan, tiap minggu umroh, itu boleh, sunnah. Tetapi dia tidak pernah infak, tidak membantu saudaranya yang kena musibah, tidak ya mau wakaf sedekahun jariyah, padahal uangnya banyak. Ini juga godaan setan. Udah, kamu pokoknya sibuk aja berzikir, ibadah, nggak usah bicara-bicara tentang umat. Makanya Belanda penjajah itu kayak setan kan,
Jadi mereka biarkanlah umat Islam itu sholat di masjid, puasa, haji, umrah, tapi nggak boleh bicara politik. Ya. Tidak boleh bantu temannya berjuang. Ya, kalau sekarang Palestina namanya, udah nggak usah ngurus Palestina, kamu ibadah aja, nggak usah ngurus saudara-saudara kamu di Palestina, nggak usah ngurus perjuangan umat. Pokoknya di masjid aja, zikir saja, ngurusin pribadi. Nah, itu juga godaan setan pada hadirin. Baik, tetapi baiknya itu menutupi kebaikan yang lebih besar daripada itu. Termasuk orang sholat, soalnya di rumah aja terus nggak usah ke masjid. Baik sholat di rumah, tetapi cuma 1 derajat. Kalau di masjid 27 derajat itu maksudnya begitu Pak. Kan sholat baik ya, tapi kalau di rumah kurang afdal. Nah, afdalnya di masjid. Kemudian dia nggak sholat sunnah, ya habis sholat wajib pulang, ya bagus sholat wajib, tapi tidak melakukan sholat sunnah juga godaan setan, walaupun godaan setan yang terendah. Kan yang terakhir pada rahimakumullah, yang ketujuh ini sangat halus banget godaan setan. Apa ketujuh itu? Kalau orang itu nggak bisa digoda syiriknya, dia tidak syirik, dia tidak melakukan bid'ah, dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak melakukan dosa kecil, kan hebat banget itu. Dan dia meninggalkan yang mubah-mubah serta mengerjakan sunnah-sunnah yang luar biasa. Dia sedekahun jariyah, bangun masjid. Sekarang kalau nggak salah tadi saya baca, Jamaah Al-Ihsan membangun masjid namanya Masjid Baitul Ihsan di Bekasi, mana Bekasi Utara ya, Bekasi mana itu kan sedekahun jariyah. Dia sudah sedekahun jariyah ya, dia sudah membantu teman-temannya di Palestina, membantu teman-temannya di banjir dan sebagainya. Tapi kemudian ya digoda yang paling terakhir, yang ketujuh apa? Dia digoda dengan fisik, ditekan jiwanya supaya sedih, ya kemudian mungkin digoda oleh setan dengan fisik dan sebagainya. Tapi ini jarang. Ya. Karena itu para hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 98, ya, surat ke-23 ayat 7 97 98, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan, min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya setan. Ini boleh dibaca sebelum sholat dan sebelum beribadah ibadah yang lainnya. Demikian para hadirin rahimakumullah, ya 7 langkah setan untuk menggoda manusia. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan dari segala langkahnya ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.